Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah yang soleh dan solehah, gimana kabar kalian hari ini? Ustazah doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Dian. Sesuai dengan mata pelajaran kalian, hari ini kita akan belajar IPA. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian sudah tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Nah, sebelum kita mulai belajar IPA, Ustazah mau tanya dulu. Kenapa jari kita bisa menggenggam, tangan kita bisa dibolak-balikan, lengan kita bisa digerak-gerakkan? Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Ya, benar banget. Itu karena Allah telah memberikan kita tulang yang menjadi alat gerak tubuh kita. Coba deh kalian bayangkan, misalnya tubuh kita nggak memiliki tulang. Jadi tubuh kita itu kayak siput. Tahu siput kan? Atau seperti udang, seperti gurita yang tidak memiliki tulang. Kita nggak akan bisa menggenggam, memegang barang-barang, maupun bergerak, berjalan seperti yang kita lakukan sekarang. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur sama Allah atas semua pemberian yang diberikan Allah kepada kita. Nah, mulai dengan apa? Hari ini kita akan belajar mengenai alat gerak pada manusia. Jadi Allah menganugerahkan kepada kita sistem gerak berupa tulang dan juga otot. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak jika tidak ada bantuan dari otot dan juga persendian. Jadi otot dan persendian ini alat gerak yang aktif ya, karena mampu menggerakkan tulang. Lalu, tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita tersusun rapi dan membentuk sesuatu yang kita sebut sebagai rangka. Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, rangka terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada rangka kepala, ada rangka badan, ada rangka anggota gerak, dan rangka tulang belakang. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, kalian masih ingat gak fungsi rangka itu apa? Coba dibuka lagi buku paketnya, dilihat fungsi rangka itu apa sih? Iya, jadi rangka berfungsi sebagai tempat melekatnya otot kita. Otot kita bisa melekat di dalam tubuh kita karena adanya rangka. Selain itu, rangka juga membentuk dan menegakkan tubuh. Oleh karena itu, kita bisa berdiri dengan tegak. Rangka juga melindungi organ-organ penting yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya rangka kepala melindungi otak dan juga indera penglihatan, pendengaran, penciuman. Rangka badan melindungi organ-organ penting di dalam tubuh kita seperti jantung, paru-paru, hati, sistem pencernaan, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi nih tentang alat gerak tubuh kita. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk dari tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang jenis zat yang menyusun tulang kita. Jadi tulang kita itu terbuat dari apa sih? Oke, kalau gitu langsung aja ya. Kalian bisa sambil buka buku paket kalian halaman 4 tentang bentuk dan jenis tulang manusia. Yang pertama ada tulang pipa. Ya, sesuai dengan namanya, tulang ini berbentuk pipa, berbentuk silinder dan ada rongga di bagian tengahnya seperti pipa. Nah, tulang ini contohnya adalah tulang paha, tulang kering, dan tulang betis kita. Selain itu ada namanya tulang pipih. Tulang ini dinamakan tulang pipih karena memang bentuknya pipih atau tipis. Contohnya adalah tulang belikat yang ada di pundak kita. Selain itu ada tulang pendek. Tulang ini merupakan tulang yang berukuran pendek. Contohnya adalah ruas pergelangan kaki. Dan yang terakhir ada tulang tidak beraturan. Sesuai dengan namanya ya, tulang ini memiliki bentuk yang tidak beraturan. Contohnya adalah tulang rahang. Nah, kalau tadi itu bentuk-bentuk tulang, sekarang ada jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Jadi tulang kita terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan zat penyusunnya ya. Yang pertama adalah tulang keras. Kenapa dinamakan tulang keras? Karena tulangnya memang keras, sifatnya keras. Dia tersusun dari zat kapur, kalsium fosfat, dan juga kalsium karbonat. Zat inilah yang membuat tulang ini menjadi keras. Contohnya adalah tulang alat gerak kita, seperti tulang kaki kita, tulang tangan kita, tulang belakang kita, dan tulang-tulang keras lainnya yang ada di dalam tubuh kita.
Selain tulang, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, tulang tidak akan bisa bergerak tanpa ada bantuan dari otot dan juga sendi. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai sendi. Sendi itu apa sih? Dan ada berapa banyak jenis sendi yang ada di dalam tubuh kita? Oke, kalau gitu kita langsung bahas ya. Nah, sendi adalah tempat pertemuan antara tulang. Sendi inilah yang menghubungkan tulang-tulang di dalam tubuh kita sehingga bisa bergerak dengan sesuai kemauan kita. Ada beberapa jenis sendi yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang membuat kita bisa menggerakkan tulang kita ke segala arah. Contohnya, kita bisa menggerakkan lengan kita ke segala arah, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, maupun memutar. Yang kedua adalah sendi putar. Sendi putar ini sendi yang memungkinkan gerakan memutar. Sendi ini menghubungkan antar tulang atlas dan tulang belakang serta tulang hasta dan tulang pengumpil. Kita bisa menggerakkan leher kita ke samping dan juga ke bawah dan ke atas. Selanjutnya ada sendi plana. Sendi plana adalah sendi yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi namun tidak ke segala arah ya, seperti sendi putar tadi. Sendi ini menghubungkan antara tulang ibu jari dan juga tulang telapak tangan. Oleh karena itu kita bisa menggerakkan ibu jari kita ya. Selanjutnya adalah sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang kedua ujung tulangnya agak rata sehingga menimbulkan gerakan menggeser atau tidak berporos. Dan sendi ini menghubungkan antara tulang pergelangan kaki. Oleh karena itu kita bisa menggerakkan pergelangan kaki kita ya. Nah, yang terakhir adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan bergerak ke satu arah. Sendi ini menghubungkan antara tulang lutut, hubungan antara tulang paha dengan tulang lutut ya, dan juga tulang siku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang otot kita ya. Kalian bisa simak video ini untuk mengetahui penjelasan lebih lengkap, lebih detail tentang otot-otot yang ada di dalam tubuh kita. Diperhatikan baik-baik ya videonya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menambah wawasan kita dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.